Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan kali ini, dalam kesempatan yang baik ini, kami sampaikan salah satu informasi yang agak berbeda dari sebelumnya. Dalam hal ini kita akan bahas masih berkaitan dengan ASN, namun tidak berkaitan dengan pelaksanaan seleksi ASN di tahun 2022. Namun ada hal yang sangat penting di sini, kita coba lihat. Ini adalah salah satu draft dari rancangan undang-undang, di mana rancangan undang-undang ini tentunya sangat-sangat berpengaruh terhadap nasib kita sebagai tenaga honorer, karena di sini disebutkan bahwa tenaga honorer wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Nah, ini adalah draft dari RUU ASN yang menjadi program legislasi nasional di tahun 2023. Nah, sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Informasi berkaitan dengan honorer dengan ASN akan selalu kami update dalam channel ini. Nah, mari kita ke pembahasan. Di sini dikabarkan dari banyak baik itu dari DPR ya, ataupun di sini adalah ada dari informasi yang diupdate oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di sini disebutkan bahwa paripurna DPR telah tetapkan atau masukkan 39 RUU ke dalam program legislasi nasional prioritas di tahun 2023. Ini sudah disahkan di DPR pada hari Kamis tanggal 15 Desember bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 2 DPR RI. Nah, dari 39 RUU tersebut, kita bisa lihat di sini ya, penjabaran dari RUU 39 RUU yang disahkan. Nah, di sini disebutkan juga adanya RUU ASN. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa cermati bahwa ini adalah 39 dari program legislasi nasional di tahun 2023 prioritas. Nah, di poin keduanya adalah ada RUU atau rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 maksud kami tentang aparatur sipil negara. Nah, ini pemerintah telah menjadikan ini menjadi program nasional atau seleksi nasional prioritas, legislasi nasional prioritas di tahun 2023. Nah, teman-teman, kita coba lihat, kami telah dapatkan draft ya dari RUU tersebut. Kita lihat di sini di program legislasi nasional prioritas di halaman atau websitenya resmi dari DPR RI. Kita lihat di sini di poin kedua. Nah, ini kita lihat di poin kedua adalah RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2024 tentang aparatur sipil negara. Nah, di sini kita bisa cermati bahwa kodenya atau posisinya ini adalah di pembahasan ya. Nah, di pembahasan. Kita coba lihat untuk detailnya. Kita lihat untuk perubahan RUU ini. Nah, RUU ini ternyata dimulai ini ya, diusulkan di tahun 2019. Nah, terupdate-nya adalah di sini pembicaraan tingkat 1 itu di tanggal 21 Maret tahun 2022. Nah, berarti tinggal satu step lagi kemudian sampai selesai. Dan ini menjadi prioritas di tahun 2023. Nah, di sini sudah masuk di pembicaraan tingkat 1. Oke, ini adalah jalannya RUU ini. Maka tinggal satu step lagi kemudian RUU itu selesai diketok palu. Kemudian bagaimana sih sebenarnya di sini untuk rancangan RUU ini atau rancangan undang-undang perubahan atas UU ASN ini? Saya sudah temukan draftnya. Ini adalah naskah akademiknya dari perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Nah, ini adalah draftnya, draft dari RUU ASN ya. Ini kita lihat rancangan undang-undang ini ya tentang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ini draftnya, draft terakhir yang masuk di dalam tadi ya, pembahasan tadi yang masuk dalam pembicaraan tingkat 1. Nah, kita lihat di sini untuk poin terpentingnya di mana RUU ASN ini banyak menitik beratkan kepada pengangkatan honorer yang memang sudah terkatung-katung. Nah, ini diusulkan dalam
draft RUU ini itu langsung diangkat ya, langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ada 6 poin sebenarnya, 6 poin penting di sini kita bisa cermati di sini di pasal tadi yang kita lihat di pasal 106 ya. Maaf, kita coba scroll ke bawah di pasal, nah ini dia. Nah, di pasal 131A. Kita coba pahami pelan-pelan. Jadi untuk pasal yang pertama, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Nah, ini adalah di pasal yang pertama. Jadi, yang sudah mengabdi atau SK-nya diangkat per 15 Januari 2014 itu wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini untuk pasal yang pertama. Tentunya banyak sekali teman-teman yang memang sudah mengabdi sebelum tahun 2014. Ini menjadi hal yang sangat menggembirakan kalau memang di tahun 2023 nanti RUU ASN ini akan disahkan. Untuk poin yang kedua, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya didasarkan pada administrasi berupa verifikasi dan validasi dari SK, data yang ada di SK. Jadi tidak ada tes, langsung diangkat hanya melalui verifikasi dan validasi berupa SK-nya. SK-nya divalidasi atau diverifikasi. Ini untuk poin yang kedua. Maksud kami pasal yang kedua. Kemudian ayat yang kedua ya. Ini untuk ayat yang ketiga. Pengangkatan PNS bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama. Kemudian bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. Ini di ayat yang ketiga. Jadi prioritasnya adalah mereka yang masa kerjanya paling lama itu akan diangkat terlebih dahulu. Nah, kemudian baru dengan honorer yang memiliki masa kerja di bawahnya. Untuk ayat yang keempat, pengangkatan PNS bagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Kemudian untuk ayat yang kelima, tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Nah, ini juga hal yang penting di ayat yang kelima, hal tersebut akan diangkat oleh pemerintah pusat. Artinya tidak menunggu dari kebijakan pemerintah daerah, di mana kita bisa berkaca dalam seleksi P3K ya, 2 tahun ini, itu memang terjadi banyak sekali kekurangan terutama dari pengusulan pemerintah daerah. Nah, untuk ayat yang ke-6, dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS, maka akan diangkat menjadi P3K. Nah, ini teman-teman, 6 poin, di mana 6 poin ini menurut kami sangat-sangat menguntungkan, sangat-sangat berpihak dan menjadi sebuah idaman atau sebuah cita-cita dari semua tenaga honorer, karena di sini untuk poin terpentingnya adalah tidak ada tes, langsung diangkat menjadi PNS. Jika tidak ingin menjadi PNS, maka bisa dialihkan menjadi P3K. Nah, ini pasal 131A, di mana pasal ini adalah pasal tambahan yang nantinya akan ada di RUU atau rancangan undang-undang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, masih banyak hal yang akan kami bahas teman-teman, namun untuk video kali ini kami cukupkan sampai di 6 ini ya, 6 ketentuan dari guru atau tenaga honorer yang nantinya diangkat menjadi ASN secara langsung, PNS secara langsung di sini. Nah, setelah video ini kami akan bahas secara detail. Ternyata ada di sini di RUU tersebut ada detail dari jabatan-jabatan atau honorer apa saja yang nantinya akan diangkat secara langsung oleh pemerintah melalui rancangan undang-undang atas perubahan UU nomor 14 tahun 2014, nomor 5 tahun 2014. Nah, kita akan bahas insya Allah di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Semoga ini menjadi informasi yang cukup menggembirakan bagi teman-teman. Semoga segera bisa disahkan RUU ini oleh DPR bersama dengan pemerintah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.